Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-13. Belajar memperkuat kesadaran bertanggung jawab. Di atas sudah kita bahas bahwa yang sebetulnya menjadi pembeda antara keamanan yang bersumber pada karir dan keamanan yang bersumber dari pekerjaan adalah bentuk kesadaran yang kita ciptakan di dalam batin kita. Keamanan karir bersumber dari kesadaran bahwa kitalah yang menentukan nasib karir kita. Sementara keamanan kerja bersumber dari kesadaran bahwa pekerjaan atau pihak lain yang menentukan nasib karir dan kerja kita. Karena perbedaan itu bersumber dari dalam batin kita, maka proses pembelajaran yang bisa kita tempuh antara lain adalah sebagai berikut. 1. Terimalah dengan tanggung jawab. Terimalah pekerjaan atau profesi Anda hari ini dengan kesadaran untuk memperbaiki, bukan menerima dengan pasrah atau menerima untuk membiarkan. J. Campbell menyimpulkan, paradoks kehidupan yang sering saya rasakan adalah ketika saya bisa menerima keadaan diri seperti apa adanya, baru bisa saya mengubahnya. Lowell menyimpulkan, prestasi besar tidak bisa dihasilkan oleh orang yang tidak bisa menerima dirinya secara utuh. 2. Ubahlah definisi diri. Baik kita berkesimpulan bahwa kita yang menjadi penentu nasib karir kita atau pekerjaan yang menjadi penentu nasib karir kita, keduanya adalah definisi yang kita ciptakan sendiri di dalam diri kita. Mengingat itu merupakan hasil ciptaan kita sendiri, maka sebenarnya kita bisa menggantinya kapan saja dan dalam keadaan apa saja tanpa harus meminta izin siapapun. Ajaran Tao menyuruh kita untuk memiliki definisi diri sebagai jagoan, warrior, dan penyembuh, healer. Kitalah yang menjadi jagoan bagi diri kita dan sekaligus kitalah yang menjadi penyembuh diri kita. Rod Casey mengatakan, untuk mengubah diri Anda dan dunia yang sekarang Anda hadapi hanya membutuhkan satu orang, yaitu Anda. 3. Munculkan inisiatif dari dalam. Munculkan ide sebanyak mungkin tentang apa saja yang perlu diperbaiki dari diri Anda. Munculkan ide sebanyak mungkin tentang cara yang bisa Anda tempuh untuk mewujudkan perbaikan itu. Munculkan pertanyaan-pertanyaan positif tentang apa saja yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki diri, karir, atau profesi Anda dengan menggunakan sumber daya yang ada dari lokasi di mana Anda berada. Pendiri IBM, Thomas J. Watson, mengajarkan kita tentang strategi mewujudkan gagasan. Pertama, kita dianjurkan untuk merumuskan apa yang kita inginkan itu di kepala kita atau di buku agenda harian kita. Kedua adalah mengaktifkan pikiran untuk menemukan cara sebanyak mungkin. Ketiga adalah menerapkan cara yang cocok untuk mewujudkan gagasan yang sudah kita rumuskan. Napoleon Hill menyarankan agar kita mengumpulkan sebanyak mungkin cara-cara alternatif. Banyak rencana yang tiba-tiba menjadi tidak segagas seperti pada saat dibuat. Rencana itu tumpul di lapangan karena kita hanya memedomani satu cara yang sudah jelas-jelas tumpul. 4. Lakukanlah sesuatu. Mulailah dari yang paling kecil atau yang paling sanggup Anda lakukan. Start from the small. Mulailah dari diri Anda. Tidak perlu menunggu atau diajak. Start from yourself. Mulailah dari tujuan Anda. Start from the end. Atau dari sasaran yang Anda inginkan. Mulailah dari apa yang Anda miliki. Start from the available resource. Atau yang bisa Anda gunakan meskipun bukan milik Anda. Mulailah dari sekarang juga dan setiap hari. Kevin Costner, aktor kenamaan, mengatakan, pahlawan sejati adalah orang yang jatuh dan gagal, tetapi pada akhirnya bangkit menjadi pemenang karena mereka berpegang teguh pada gagasan, keyakinan, dan komitmen. 5. Tambahlah pengetahuan.
Tambahlah pengetahuan Anda tentang perkembangan konsep kerja untuk mengetahui cara kerja yang lebih cerdas. Tambahlah isi pikiran Anda dengan muatan yang baru dengan cara membaca materi yang tertulis dan materi yang tidak tertulis. Menambah pengetahuan akan memperluas cakrawala, memperluas sudut pandang, dan memperbaiki definisi diri. Semua kegiatan yang kita lakukan untuk menambah pengetahuan kita bisa dibilang baik dan bagus serta benar. Tetapi pengetahuan yang paling bagus untuk kita miliki adalah pengetahuan yang cocok dengan keadaan diri kita di kehidupan saat ini dan kehidupan nanti. 6. Tambahlah pengalaman. Tambahlah pengalaman Anda dengan cara melakukan sesuatu atas apa yang menimpa Anda. Kalau Anda tertimpa kesalahan, lakukan perbaikan. Kalau Anda tertimpa masalah, carilah solusi. Kalau langkah Anda mengalami kebutuhan, temukan alternatif. Pengalaman akan menjadi guru bagi kita selama pengalaman itu disentuh dengan pembaharuan. Pengalaman akan menjadi belenggu kalau kita biarkan, lalu kita pertahankan sebagai doktrin yang kita yakini paling benar di dunia ini. 7. Tambahlah pergaulan. Auditlah pergaulan Anda untuk menemukan orang-orang seperti apa yang perlu Anda tambah. Auditlah pergaulan Anda untuk menemukan orang-orang seperti apa yang perlu Anda batasi. Auditlah pergaulan Anda untuk mengetahui orang-orang yang menurut Anda sudah cukup. Tambahlah usaha untuk menemukan kelompok orang sebagai berikut. 1. Orang yang menginginkan kesuksesan kita. 2. Orang yang memiliki bakat keunggulan dan bisa menyempurnakan kelemahan kita. 3. Orang yang bisa mengoreksi kekurangan kita dengan cara yang kita inginkan, bukan mengkritik atau menyalahkan dengan spirit menjatuhkan atau melemahkan. 4. Orang yang bisa membimbing kita dengan keahlian yang dimiliki, guru personal, penasehat, dan lain-lain. 5. Orang yang mengikuti gagasan kita atas kemauan sendiri. 6. Orang yang bisa kita ajak berbicara atau berteman. 7. Orang yang bisa membicarakan keunggulan kita dengan orang lain. 8. Orang yang mengakui perbedaan dan tidak mempersoalkan atau mempertentangkan. 9. Orang yang kita kenal mengetahui hal ihwal kita dan mengetahui apa yang kita tahu. 8. Pertebal keyakinan atas hukum pembalasan akhir. Pelajarilah bagaimana sesuatu terjadi di dunia ini, pasti akan Anda temukan bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita tinggalkan, dan semua yang kita biarkan pasti akan mendapatkan balasan yang letaknya diakhirkan. Inilah cara kerja hukum pembalasan akhir yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, agar kita bisa selalu melakukan perbuatan baik yang bisa memperbaiki diri kita. Maka yang perlu kita perkuat adalah keyakinan kita terhadap kebenaran hukum pembalasan akhir. Hukum pembalasan akhir itu sudah mutlak kebenarannya. Meskipun sudah mutlak, tetapi kalau keyakinan kita setengah-setengah, maka perbuatan kita mudah digoda oleh virus keputusasaan, mudah dihancurkan oleh kenyataan pahit yang sifatnya sementara, dan mudah diberhentikan oleh kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam Al-Quran, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Quran Surat Al-Isra ayat 108. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakanmu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakanmu. Quran Surat Al-Fatir ayat 5. Maka apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. Quran Surat As-Sajadah ayat 18. 9. Dinamiskan langkah, kebutuhan, keinginan. Lakukanlah sesuatu yang menutupi kebutuhan Anda yang mendesak. Lakukan sesuatu untuk mewujudkan keinginan Anda yang sama sekali belum terwujud atau baru terwujud sebagiannya. Lakukan sesuatu untuk mengatasi masalah yang muncul. Jangan melakukan sesuatu hanya untuk mencukupi kebutuhan sesaat, karena ini akan membuat langkah kita statis. Jangan melakukan sesuatu hanya untuk mengejar keinginan semata,
karena ini akan berpotensi memunculkan ancaman dan gejolak akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jangan melakukan sesuatu hanya untuk menyelesaikan masalah demi masalah, karena ini akan berpotensi membuat kita bermasalah oleh masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.